Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat setia RSUD. Nah, selamat datang kembali nih di acara podcast RSUD kita, yaitu podcast Cakap Sehat, Obrol-obrol Sehat RSUD Umbung Fatimah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Tami, saya dokter umum di RSUD. Pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan nih untuk jadi host ya, dalam tema yang menarik ya, temanya pastinya wanita banget, tentang nyeri saat haid itu normal atau tidak, dan pastinya nanti dibahas dengan narasumber kita yang sangat kompeten nih dan ahli di bidangnya yang udah hadir di depan kita, yaitu Dr. Erika Kusumawardani, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat datang dokter. Iya, sama-sama. Oke, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Nah, Dokter Erika ini juga salah satu dokter kandungan kita ya dok, di RSUD Umbung Fatimah ya dok. Iya. Nah, dan juga merupakan salah seorang yang memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat nih di media sosialnya, yang mungkin teman-teman sahabat setia semua bisa lihat-lihat juga, banyak informasi penting di sana yang nanti kita juga salah satunya bakal dibahas juga di sini. Betul. Nah, untuk ngeliat temanya nih dok, ini temanya kan menarik banget nih dok, penting nih untuk wanita-wanita usia produktif pastinya ya dok. Betul dokter. Dan juga berguna nih sebenarnya untuk para pria ya sebenarnya. Iya. Untuk mengerti wanita. Betul sekali dokter Tami. Betul. Nyeri saat haid nih dok. Ya. Normal atau tidak? Sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok, sebenarnya nyeri haid itu apa sih dok? Pada yang kalau orang awam kan kadang disminor, nah, itu apa sih dok sebenarnya? Iya. Betul. Jadi kalau nyeri haid itu dalam bahasa ilmiahnya adalah dysmenorrhea, ya. Nah, itu terjadi pada saat menstruasi atau sebelum menstruasi. Jadi nyeri yang terjadi menjelang menstruasi dan bahkan saat menstruasi. Penyebabnya macam-macam nih dokter Tami. Jadi ada yang dysmenorrhea primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu sebenarnya masih normal, wajar terjadi pada usia-usia reproduksi. Kenapa? Karena pada saat menstruasi itu dinding dalam rahim atau kita sebutnya endometrium itu akan meluruh atau lepas. Kemudian dia akan menghasilkan zat yang namanya prostaglandin yang itu memicu kontraksi di otot rahim. Nah, itulah yang menyebabkan dysmenorrhea primer itu. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman sekalian yang merasakan nyeri saat haid tapi nyerinya masih yang nyeri ringan atau nyeri sedang, itu sebenarnya masih wajar-wajar saja. Seperti itu. Nah, yang nggak wajar nanti kalau misalnya nyerinya udah kriteria sedang sampai dengan berat, disertai ada gejala lain nih, misalnya entah mual, muntah gitu ya, bahkan nyerinya sampai nggak bisa melakukan aktivitas apapun, itu dysmenorrhea sekunder, dan kita harus mencari tahu nih penyebab pastinya apa dengan melakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan USG. Takutnya ya kayak ada kista bisa, endometriosis bisa, punya penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan nyeri berlebihan pada saat haid. Seperti itu dokter Tami. Tadi kan dokter udah bahas nih, nyeri haid itu kata dokter kan ada yang fisiologis sama yang primer dan sekunder ya dok. Iya. Atau yang mungkin lebih gampangnya nanti teman-teman tahu dengan yang normal dan tidak normal, berarti gitu Betul. kan dok. Nah, kalau biar teman-teman juga tahu nih dok, kita cara bedain, oh ini nyeri yang normal dan nyeri tidak normal, selain dari yang kuantitas nyerinya ada yang lain nggak dok? Yang pertama tadi kita lihat kan derajat nyerinya. Ya, kalau misalnya masih nyeri-nyeri ringan, masih bisa aktivitas, terus terjadi pada hari pertama, hari kedua, habis itu udah kayak biasa aja, biasanya itu ke arah yang dysmenorrhea primer, karena tadi adanya zat prostaglandin yang memacu kontraksi di otot rahim. Tapi habis dia mulai hari ketiga keempat, prostaglandinnya sudah mulai menurun, maka sudah tidak sudah mulai hilang. kontraksi, sudah mulai hilang nyerinya. Tapi kalau misalnya nyerinya tadi yang berlebihan sampai nggak bisa aktivitas apapun, terus ya lama durasinya ya, nggak cuma di hari 1 kedua aja, ya kita harus memeriksakan. Takutnya ada penyakit lainnya yang tadi disebutkan itu, bisa kista kan, bisa juga endometriosis atau pelvic inflammatory disease kayak radang panggul, itu juga bisa menyebabkan nyeri juga seperti itu. Berarti kita bisa lihatnya dari nyeri haidnya juga ya dok ya, selain nyeri haid, atau nggak kayak kuantitas darahnya itu pengaruh juga nggak sih dok, atau ya nggak selalu kayak gitu, tentang yang cara kita bedain, oh ini nyeri haid yang kayak gini tuh normal gitu, yang ini nggak normal, itu ada pengaruh juga nggak dok?
Kalau tadi kan lebih ke dari kualitas ya, kualitas kita nyerinya. lihat dari nyerinya seperti apa. Kemudian tadi yang kami tanyakan, kalau misalnya dari darahnya ya, misalnya darahnya menggumpal, Iya, banyak, gitu kan dok. seger, memanjang. Nah itu bisa juga menyebabkan dismenore sekunder, tapi tidak mesti ya, karena biasanya kalau gangguan menstruasi yang menstruasinya banyak, deras, menggumpal-gumpal, itu malah justru jadinya ke mioma uteri. Kalau mioma uteri itu dia sebenarnya tidak terlalu nyeri pada saat haid, lebih ke volume atau jumlah menstruasinya yang banyak, deras, menggumpal-gumpal. Tapi yang lebih nyeri itu kalau endometriosis dan teman-temannya nih. Teman-temannya endometriosis yang mirip mioma uteri ada namanya adenomiosis. Nah, adenomiosis itu dia juga bisa menyebabkan nyeri haid disertai dengan gangguan menstruasi. Jadi menstruasinya juga bisa nggak normal nih, kayak banyak gitu. Jadi nggak mesti semua menstruasi yang banyak banget itu ada miomnya atau adenomiosisnya, ya tetap harus diperiksakan dulu nih ke dokter kandungan buat melihat secara objektif ya apakah memang ada suatu kelainan nih di rahimnya seperti itu. Berarti emang harus lebih detail, lebih kalau ngerasa ini tidak normal kita lebih baik periksakan gitu. Betul. Kan. Kalau tentang ini dok, tadi kan kita udah bahas nih si nyeri haid itu bisa normal nggak normal kayak gitu. Sebenarnya nyeri haid ini bisa penyebabnya kan tadi dokter udah bahas tentang prostaglandin ya kalau normal. Yang normal gitu. betul. Kalau misalnya bisa nggak dok kayak ini nyeri haid ini sebenarnya ada faktor bisa dicetusnya gitu, misalnya bisa dicegah atau kayak gimana nggak dok? Kalau untuk nyeri haid gitu. Kalau faktor pencetusnya sebenarnya secara spesifik nggak ada ya, karena tiap orang itu beda-beda dan pengeluaran zat prostaglandinnya itu kadar tiap orang juga beda-beda. Ada yang pas menstruasi biasa aja nggak ngerasain nyeri haid ya. Nah itu juga tergantung dari ambang nyeri seseorang sama jumlah prostaglandin yang dilepaskan seperti itu. Kemudian untuk pemicu lainnya ya, misalnya ada nih mitos yang bilang kan kalau minum soda atau makan yang manis-manis itu bisa nih nyebabin nyeri yang lebih hebat pada saat haid. Jadi kalau yang mitos tersebut ya, yang tadi minum soda itu secara bukti ilmiah belum kuat, sebenarnya masih lemah ya. Jadi masih belum dipastikan apakah memang bisa menyebabkan nyeri haid apa enggak. Tapi yang jelas apabila kita mengkonsumsi soda itu maka akan memicu timbulnya prostaglandin dilepaskan lebih banyak. Hubungannya ke situ. Jadi akan terasa lebih nyeri memang itu kalau kita ambil tarik garis patofisiologisnya ya. Tapi kalau secara bukti ilmiah memang tidak semua sih yang konsumsi minuman soda itu pasti akan menyebabkan nyeri haid yang lebih hebat seperti itu. Berarti kan banyak nih yang sering bilang gitu kan dok, nanti minum soda tambah nyeri jangan, atau minum kopi nggak boleh nih lagi haid. Berarti ternyata hubungannya ke prostaglandinnya, tapi emang belum terbukti secara penelitian lebih lanjut berarti ya dok. Betul. Terus kalau yang kopi, tadi kan kopi itu kafeinnya tinggi. Sebenarnya kafein itu bisa sebagai anti nyeri ya, tapi dia juga bisa menyebabkan kembung. Nah, orang yang dysmenorrhea ini gejalanya kan selain nyeri menstruasi, kadang juga ada keluhan seperti bloating ya, kembung, mual. Nah, jadi minum kopi malah justru memberat nyerinya karena dia terasa kayak lebih kembung perutnya sehingga terasa lebih nyeri seperti itu. Nah kalau ngomongin nyeri haid nih dok, kan tadi kita udah tahu dari ringan sampai berat kayak gitu. Untuk penanganan awal nih, untuk para perempuan-perempuan deh, penanganan awal pertama yang bisa dilakuin paling nggak di rumah, atau para laki-laki nih yang mau bantu, misalnya pasangannya lagi nyeri haid, penanganan awal yang bisa dikerjain apa sih dok? Oke, jadi kalau tata laksana awam sebenarnya kita bisa nih kompres dengan air hangat sekitar 15 menit bahkan sampai 30 menit ya. Tapi hangat-hangat kuku ya, jangan pula air panas melepuh nanti luka bakar nanti. Jadi air hangat ditaruh boleh di botol atau di tempat yang kayak apa sih yang ada alat pengompres itu, ada alat pengompresnya itu, nanti ditaruh di perut sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit. Nah biasanya sih mulai mereda karena kalau air hangat itu kan dia bisa mengurangi kontraksi yang ada di otot rahimnya seperti itu, jadi lebih rileks. Nah kemudian tata laksana lanjutannya kalau misalnya nggak membaik ya terpaksalah kita konsumsi obat anti nyeri seperti itu.
Oke, berarti warning sign-nya untuk ke rumah sakit masalah nyerinya lah berarti ya dok Iya, ya? betul. Oh iya, selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yoga, Oh, aktivitas ringan. mm-mm. Itu juga membantu merelaksasi otot-otot, terutama ya di otot rahimnya itu yang sedang mengalami kontraksi. Jadi Oh. bisa juga sih dengan olahraga ringan. Oh, Gitu. malah kan kadang orang mikirnya olahraga nanti tambah banyak keluar gitu kan dok, berarti enggak ya, malah tetap malah Enggak, lebih dianjurin ya lebih dok? dianjurin, betul. Oke, kalau berarti kalau untuk yang kita ke rumah sakit nih dok, ini kalau udah di tahap yang harus ke rumah sakit hanya patokan si nyerinya atau ada yang lain gitu? Patokan yang, oh ini udah warning sign, udah kita ke rumah sakit kayak gitu. Itu Kalau patokannya apa? yang berhubungan sama nyeri haid ya otomatis nyerinya yang udah derajat sedang sampai berat. Kemudian kalau gangguan menstruasinya apabila mengalami gangguan menstruasi darahnya banyak, gumpal-gumpal sehari lebih dari 5 kali ganti pembalut, terus memanjang juga bisa ya lebih dari 10 hari, itu juga bisa kita periksakan ke rumah sakit seperti itu. Oke, berarti banyak nih yang harus dilihat nih ya teman-teman ya, nggak cuman si kuantitas nyerinya, tapi juga si kualitas nyeri ataupun si kuantitas darahnya ya juga diperhatiin. Jadi jangan nanti masih ringan-ringan ditahan-tahan, akhirnya udah berat baru kembali ke rumah sakit ya dok ya. Betul. Oke. Nah kalau untuk ini dok kan ya dysmenorrhea atau kelainan nyeri ini juga sebenarnya ya kelainan sakit penyakit lah ya dok istilahnya. Kan kadang orang berpikir kalau dysmenorrhea ini bisa sembuh nggak sih kalau misalnya sekarang sakit nanti diobatin bisa nggak sakit lagi, itu bisa sembuh nggak sih sebenarnya dok? Atau ya cuman kita terkontrol aja, kita kontrolin doang kayak gitu gimana? Betul, lebih ke terkontrol ya. Jadi nggak bisa yang benar-benar hilang sempurna ya. Kecuali kalau misalnya seseorang itu ambang derajat nyerinya tiba-tiba jadi udah nggak terlalu merasakan nyeri ya. Jadi ya udah dia nggak merasakan nyeri Oke. lagi. Padahal sebenarnya sama aja. Tiap bulan maka dia akan mengalami fase menstruasi. Pada saat menstruasi otomatis tadi pelepasan prostaglandin otomatis akan menimbulkan kontraksi, tapi tinggal di orang masing-masing orang kan beda-beda nih. Kalau misalnya dia merasa oh yang kayak gini udah nggak sakit lagi nih, udah biasa aja, atau dia sudah bisa merelaksasi otot-otot dengan olahraga pengalihan nyeri gitu tadi ya, dengan dikompres itu udah nggak sakit, ya bisa aja udah nggak terlalu merasakan sakit. Padahal sebenarnya secara rutinnya pasti tiap bulan akan mengalami hal yang sama. Oke, nih dok, salah terakhir kita ada bahas tentang berat badan ya nih dok ya. Sebenarnya masih banyak nih tentang mitos-mitos dan fakta yang masih tersebar ya dok di masyarakat awam ya. Mungkin saya kasih 2 pertanyaan terakhir nih dok yang sering juga ditanyakan ya. Mungkin salah satunya yang sering menyebar itu untuk yang masih belum menikah ya nih dok. Banyak yang bilangnya kalau datang berobat nyeri haid, sering dikomenin kalau ya udah obatnya nikah aja, nanti kalau nikah hilang tuh nyeri haidnya. Bener atau enggak tuh dok? Oke, jadi kalau orang yang belum menikah kemudian nyeri haid, kemudian dia menikah, sebenarnya nggak ada literatur atau referensi yang kuat ya, bukti ilmiah yang kuat nyatakan kalau udah nikah nih bakal hilang nyeri haidnya. Enggak, kan, itu dok. mitos aja sebenarnya sih ya. Oke. Cuman memang kalau orang yang udah menikah itu mungkin hormon bahagianya Oke. lebih tinggi. Jadi dia benar, kalau benar. nyeri dikit, apa sih ini nyeri, nggak kerasa kan. Lebih Jadi, ke situ berarti lebih ke ya situ, dok. betul. Kan sering judgementnya tuh belum nikah tuh makanya nyerinya nggak hilang kayak gitu. Berarti lebih ke bukan karena menikahnya, tapi karena si mungkin menikah jadi lebih bahagia mungkin ya Lebih dok. bahagia secara hormonal, Oke. emosionalnya seperti itu. Ya dok, mungkin terakhir nih dok yang sering juga ditanyain nih dok tentang kan tadi orang yang nyeri haid biasanya nggak tahan makan anti nyeri nih. Sedangkan kita haid pasti per bulan ya dok. Ada kan hampir rutin namanya. Kalau misalnya dia jadi makan anti nyeri rutin tuh sebenarnya aman nggak sih dok? Makan anti nyeri secara jangka panjang nih, otomatis kan per bulan pasti haid. Betul. 1 tahun haid makan anti nyeri terus, itu aman nggak sih dok sebenarnya? Iya, jadi kalau anti nyeri itu sebaiknya dikonsumsi apabila ada indikasi memang betul-betul nyeri yang tidak dapat ditahankan. Kenapa? Karena kalau misalnya berlebihan konsumsi anti nyeri itu kan
NSAID ya maksudnya ya. Nah, apabila mengkonsumsi NSAID yang berlebihan, maka dapat menyebabkan iritasi di lambung, bahkan dapat menyebabkan ulkus atau kayak tukak lambung. Nah, nanti konsultasinya ya jadi ke dokter penyakit dalam. Ya, nambah lagi. Masalah bawahnya selesai, masalah atasnya pula jadi nambah. Benar. Ya, jadi harus dengan indikasi. Kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa ditahankan, dikonsumsi anti nyerinya. Tapi kalau masih bisa ditahankan nih, coba tadi yang pakai air hangat dulu, kompres kan bisa. Terus bisa juga nih dengan minum air putih hangat atau air jahe hangat, itu juga lumayan membantu sih, seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya ya aman, tapi tetap dengan sesuai kebutuhan dan indikasinya. Betul. Berarti ya, jangan terus-terusan 1 bulan konsumsi terus gitu kan kadang mikirnya juga. Karena nanti mikirnya sahabat-sahabat semua nanti mikirnya kata dokternya boleh nih makan anti nyeri, nanti malah makan terus. Enggak ya, tetap sesuai dengan indikasi. Kita tetap mulai dari yang ringan dulu tadi ya dok, kayak yang kompres hangat, minum air putih cukup, olahraga. Betul. Nah itu kan ternyata udah kita perbaiki nih, ternyata olahraga malah dibutuhin nih untuk nyeri haid, bukan malah kita mendem di rumah ya. Seringnya kan gitu ya dok ya. Oke, mungkin ini udah cukup banyak nih dok. Dari dokter ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman sebelum saya simpulkan tentang nyeri haid ini untuk teman-teman sahabat setia RSUD kita? Oke, jadi sahabat setia, apabila sahabat setia mengalami nyeri saat haid, sahabat setia nggak usah panik atau takut terlebih dahulu atau parno nih, jangan-jangan ada kista, jangan-jangan ada miom atau apa. Jangan khawatir dulu. Yang pertama yang bisa dilakukan tadi ya, cukupi cairan, kemudian olahraga yang cukup dan bisa kompres-kompres dulu di bagian perutnya. Kemudian coba diobservasi kembali, dirasakan masih nyeri apa enggak. Kalau nyerinya memang enggak hilang-hilang, sahabat setia harus memeriksakan dengan melakukan pemeriksaan USG buat memastikan kembali nih apakah memang ada kelainan yang tidak normal di rahimnya sahabat setia, seperti itu. Oke, ini kan tadi udah cukup kita banyak bahas ya. Semoga informasi-informasi yang diberikan di acara podcast kita kali ini berguna, nggak cuma untuk para wanita, juga untuk para pria nih ya, tahu kalau nyeri haid itu sebenarnya juga ada yang normal sama abnormal. Betul. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya nyeri haid itu suatu yang sering terjadi dan informasi penting ya tentang. Jadi kita di acara podcast ini kita udah tahu nih nyeri haid itu ada yang normal sama abnormal. Yang kita bisa bedain dari yang kualitas nyerinya, nyeri ringan sedang berat, dan penanganannya juga sebenarnya sederhana, cukup dari kompres, cukup minum air putih hangat, dan jika emang terlalu berat boleh sampai minum anti nyeri. Dan kapan nih warning sign, ingat ya teman-teman semua udah dijelasin kapan kita warning sign harus ke rumah sakit. Jadi jangan nunggu sampai yang benar-benar terlalu parah baru berpikir untuk ke rumah sakit, karena kan pada prinsip tadi ya dok, kita tetap pencegahan lebih baik, pengobatan awal lebih baik. Kayak gitu. Ini dok, misalnya tadi kan kita udah banyak bahas nih tentang nyeri haid nih dok. Kalau misalnya ada sahabat-sahabat setia RSUD nih yang udah tahu informasi kita, mau konsultasi sama dokter nih dok, jadwal dokter di RSUD kapan aja sih dok, biar teman-teman juga tahu. Oke. Jadi sahabat sehat semuanya, apabila ingin konsultasi saya di RSUD Embung Fatimah, bisa menemui saya di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 16 sampai dengan 20.30, dan teman-teman juga bisa menanyakan lebih lanjut di Instagram saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Oke.